Baik, ini saya izin share screen. Ya, mudah-mudahan sudah terlihat ya. Baik. Nah, di sini bidang-bidang yang selain UI, UX, content writer, motion graphic, dan misalnya interactive design ya, teman-teman bisa cek masing-masing materi ini berapa lama, kemudian apa saja materi yang bisa dilakukan, yang kita akan berikan kepada teman-teman. Kemudian di sini adalah trainer experience ini trainer-trainer profesional yang memang sudah berkolaborasi dengan Harmoni. Ini masih tetap terus nambah ya. Ini yang bintang kita malam ini masih belum masuk, tapi paling tidak ini terus nambah. Kita sih sangat berharap banyak yang teman-teman nanti bisa menjadi trainer juga. Kemudian di sini ada creative project, yaitu bidang-bidang yang selama ini kita kerjakan. eh, dari Pertamina, Miwon, dan masih banyak lagi. Dan ini mengenai animasi, kemudian main motion graphic, kemudian main branding, dan lain-lainnya. Termasuk pernah mengerjakan proyeknya apa ya, wakil presiden juga. Nah, kira-kira semacam itu. Kemudian di sini adalah creative partnership yang kerjasama kami dengan perguruan tinggi, kemudian ke sekolah-sekolah juga sudah kita lakukan. Ya. Kemudian ini sambil menginfokan kembali bahwa setiap minggu kita ada free webinar. Minggu depan itu adalah webinar desain media ajar anti ribet. Nah, ini tentang tetap ya kita banyak beraktivitas di dunia AI. Nah, kemudian ini ada bootcamp. Nah, bootcamp ini yang tentunya ini yang ada yang terus berkembang ya. Ini animation, story, magic. Magic, kemudian ke depan juga ada AI Vision, ini yang tentunya juga bisa kita lakukan. Nah, satu lagi, ini mohon izin, satu lagi, oke. Ini kita juga ada yang ber-BNSP, ya. Kita BNSP sementara ini graphic design, digital marketing, content creator, sama video editor. Nah, ini kan bidang-bidang yang tentunya juga menjadi peluang-peluang bagi teman-teman yang ingin mendapatkan sertifikat BNSP, ya. Investasi, ya, insya Allah kita lebih murah dibanding yang lain ya. Bukan murah berarti kualitas rendah, enggak. Sama kualitas kita, tapi kita memang passion kita banyak ke sosialnya, jadi kita efisien mungkin, ya. Biaya 1 juta untuk minimal 10 peserta. Nah, ini bintang malam kali ini, sahabat saya, Pak Windu Gata. Beliau beliau ini banyak beraktivitas di dunia trainer, termasuk beliau adalah profesional, ini pendidikan beliau. Kemudian saat ini beliau ini termasuk salah satu orang yang haus ilmu pakai banget ya. Beliau sudah mengambil doktor itu beberapa kali masih sekolah lagi. Nah, ini kan satu hal yang sangat sangat apa ya, sangat inspiratif ya. Satu dokter aja tidak cukup, masih lanjut lagi. Nah, ini satu apa ya, satu keuntungan kita untuk menguras habis ilmu-ilmu beliau ya. Kemudian pengalaman beliau secara profesional ini banyak melakukan di apa ya, di perusahaan-perusahaan. Nah, ini saya sedikit percepat. Nah, soalnya kalau kita jelaskan bisa nih sampai subuh nih pengalaman beliau. Nah, baik, ini sedikit pengalaman beliau. Kemudian selanjutnya nanti di tengah-tengah sesi kita akan share mengenai eh, form ya, share form teman-teman yang kira-kiranya eh, webinar malam hari ini, gimana tanggapan teman-teman, kita akan share-nya feedback. Kemudian bagi teman-teman yang akan mendapatkan sertifikat, Pak Windu ini sudah membuatkan soal, nanti kan share di by chat ya. Kemudian ada lagi form pengisian bila mana ingin mendalami workshop beliau. Ini sudah kita buatkan linknya. Dan satu lagi yaitu yang BNSP. Ya, baik. Ini untuk sementara itu yang bisa kami sampaikan. Nah, kembali lagi nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan sementara bisa disampaikan by chat. Nah, oke, saya izin stop saya dulu. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal
gali ilmu-ilmu beliau untuk kita serap habis ya. Baik, monggo Pak Windu, ini bisa dimulai webinar malam hari ini. Selamat malam Pak Windu, sahabat saya. Monggo bisa langsung on. Ya, oke. Makasih Pak Sujendro atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Semoga kita selalu sehat dan selalu bahagia ya. Nah, untuk malam ini mungkin buat dokumentasi dulu ya, buat dokumentasi. Teman-teman kalau bisa kameranya dibuka dulu biar kita coba dokumentasi dulu. Monggo. Wah, udah ada 57 orang. Silahkan buka kameranya biar kita ambil dokumentasinya. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ditanya bukti bahwa teman-teman ikut seminar mana, nah, ada nih dokumentasinya gitu ya. Jadi kadang-kadang eh, lagi rame nih sertifikat palsu, gitu. Jangan sampai kayak begitu ya. Nah, kita coba, ini ada dokumentasinya, ini bahwa ini hadir ya. Oke, yang untuk layar yang pertama, ini ada 3 layar. Ada sekitar 62 orang yang hadir di sini. Oke, layar pertama, senyumnya oke. Satu, dua, tiga, siap. Saya kirim dulu. Terus untuk yang kedua, layar yang kedua, senyumnya mana? Layar kedua, oke. Wah, tapi masih banyak yang belum di on kan kameranya, tapi nggak apa-apa. Satu, dua, tiga, oke. Terus layar yang ketiga, siap. Layar yang ketiga, oke. Menarik. Di sini ada 63 orang. Mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu sampai full. Kalau teman-teman merasa, wah Pak, ini nanti kalau saya open cam bakalan ngurus apa jaringan saya lelet, silakan off cam nggak apa-apa. Off cam nggak apa-apa. Kalau mau on cam juga nggak apa-apa. Yang penting kita aman ya. Oke, saya lihat di sini bahwa yang mengikuti webinar ini kebanyakan dari mahasiswa, 40% mahasiswa. Coba angkat tangan yang 40 mahasiswa pakai aplikasi, coba reaksi raise hand, coba raise hand mahasiswa, coba di raise hand mahasiswa, minta tolong kita lihat. Oh, ada Mas Catur Ujianto, ada Mbak Novenda, ada Aditya, ada Tidar Bowo, ada Mas Wahyu. Oh, lengkap juga ya. Ada Fatihah. Siap. Ini mahasiswa-mahasiswa keren yang mau belajar. Oke, resen resennya ditutup dulu. Yang kedua, statistik saya lihat kebanyakan dosen. Coba yang mengaku dosen, raise hand. Coba yang mengaku dosen, silahkan raise hand. Ada Pak Ade Priyatna. Ada Pak iPhone. Wah, ada namanya Pak iPhone. Namanya iPhone. Oke. Ada juga Pak Fazri. Ada Bu Suryasto. Oke, siap. Kalau melihat dari, silakan diturunkan. Melihat yang ketiga itu adalah pegawai swasta. Boleh saya kenal pegawai swasta? Siapa saja yang pegawai pegawai swasta? Wah, ada Pak Nanang, ada Pak Niko, ada Pak Ade Priyatna, ada Pak Megan. Oke, siap. Yang terakhir.
silakan turunkan resennya. Yang terakhir itu yang pegawai swasta, silakan pegawai swasta. Raise hand yang pegawai swasta. Untuk yang terakhir saya pengen tahu tadi, pegawai swasta. Pegawai negeri, maaf. Tadi yang pegawai negeri. Ada yang pegawai negeri di sini? Oh, ada Pak Boy. Ada Bu Mili. Oke, siap. Kalau begitu bisa kita start ya. Kita udah tahu di sini ada pegawai, ada mahasiswa, ada dosen, dan lain-lain. Izin saya share screen Pak Sujendro. Monggo. Ya, malam ini saya akan sedikit share mengenai real-time object detection with YOLO V8. Jadi, gimana caranya kita bisa menggunakan data-data yang tidak hanya Baskom. Baskom itu baris dan kolom. Biasanya data-data Baskom itu kita bilangnya terstruktur. Ada kolom, ada apa namanya baris, ada baris dan ada kolom. Kita sebutnya data structure. Kalau orang statistik bilangnya itu adalah data-data Baskom, data-data baris dan kolom. Nah, data-data sekarang itu bukan hanya baris dan kolom. Data itu dari lama itu bukan hanya baris kolom. Itu ada data teks, ada data audio, ada data video. Nah, sekarang yang kita bahas itu adalah yang video. Jadi kita akan coba yang video. Sekarang ada namanya teknologi YOLO V8. Saya di malam ini punya tagline, now computers can see and define what you see. Jadi sekarang komputer itu bisa melihat dan mendefinisikan mirip dengan apa yang kita lihat. Jadi udah mulai seperti itu. Kalau kita ngelihatnya ada bebek, ya, si komputer bisa ngelihat bebek. Ya, burung, bisa burung. Jadi now computers can see and define what you see. Jadi kita bisa manfaatkan kemampuan dari komputer ini untuk kebutuhan kita, ya, untuk kebutuhan kita. Jadi nanti teman-teman bisa punya ide nih, bisa punya ide apa ya dari malam yang kita dapatkan ini nanti ada ide-ide dan kita bisa melakukan diskusi, gitu ya, diskusi. Pak, kalau kayak begini bisa nggak? Kalau kayak begini bisa nggak? Nanti saya kasih contoh-contoh. Oke, perkenalkan nama saya Windu Gata, dan saya kebetulan saya punya 18 sertifikat, saya juga trainer, saya juga konsultan, saya juga dosen. Nah, kebetulan saya dosen di salah satu universitas yang disebut Universitas Nusa Mandiri. Jadi saya juga dosen, saya juga computer researcher. Jadi di sini teman-teman bisa melihat bahwa uh, saya sudah bercengkrama dengan berbagai macam dan saya sudah terbiasa dengan dunia profesional juga dunia akademisi. Jadi dua-duanya saya jalankan. Dan alhamdulillah dari sisi akademisi saya merupakan ilmuwan terbaik di tahun 2022, dan sedangkan untuk di profesional sebagai trainer saya sebagai Instructor of the Year APJC Asia Pacific Japan China. Itu salah satunya. Dan sekarang alhamdulillah saya sedang mengambil S3 yang kedua. Oke, kita lanjutkan. Yang Mohon izin, pertama, kita mohon izin harus tahu Pak, composition. Pak Windu, mohon izin di full, Ya, di full screen, agak kecil. kenapa Pak Di, Sujiwo? di full screen ininya, full screen ininya, tampilan. Oh, Berarti kecil. oh tampilan. Ya. Oke, yang Settingnya di full screen. Ini, ya udah sorry, salah. back lagi. Nah, Bentar, ya ini sekali udah. lagi. Full screen. Ini udah keluar? Keluar, Pak.
Ya, Aman? Baby? Oke. Ya, oke. Mohon maaf. Tadi salah nge-share. Tapi ya nggak apa-apa. Biar biar kelihatan. Yang pertama, Pak ngapain sih belajar computer vision? Ngapain sih dosen, mahasiswa, profesional, pegawai belajar computer vision? Ya, tadi saya bilang bahwa kalau kita bilang artificial intelligence itu dari tahun 1960 artificial intelligence itu udah menjadi sesuatu hal yang didengung-dengungkan dan sekarang artificial intelligence itu udah mulai bisa terbukti pada tahun 1996 dulu ada namanya catur IBM ya. Nah, di catur itu bisa mengalahkan Garry Kasparov. Garry Kasparov itu dulu tidak pernah kalah, tapi ternyata bisa kalah sama si Blue ya, punyanya si IBM. Itu mulai ketawa. Nah, kemudian kita juga kenal selama ini ada namanya machine learning. Kita mulai belajar ada namanya machine learning. Ini lagi booming-boomingnya nih machine learning. Machine learning itu merupakan subset dari artificial intelligence. Setelah machine learning, di machine learning itu kita, Pak, apa bedanya artificial intelligence? Ada dua hal. Satu, artificial intelligence itu kita bisa lihat dari sisi output. Kalau kita ngambil dari ISAKA, itu artificial intelligence itu merupakan output. Tapi kalau kita mengambil dari SearchNexus, kita bilang bahwa machine learning merupakan subset dari artificial intelligence. Ada deep learning. Deep learning merupakan subset dari artificial intelligence. Dan ada CNN, Convolutional Neural Network, yang merupakan bagian dari deep learning. Misalnya contoh, apa sih Pak bedanya machine learning sama deep learning? Kalau machine learning kita berpikirannya satu langkah. Tapi kalau deep learning itu mikirnya lebih dari satu langkah. Gitu ya. Hidden layer, jadi kalau manusia itu di sini ada berbagai macam saraf-saraf. Nah, kalau mesin learning berpikiran satu langkah, deep learning berpikiran lebih dari satu langkah. Nah, di dalam deep learning itu terkenal namanya convolutional neural network. Itu biasanya digunakan untuk yang berbau unstructured, yang susah, bukan hanya sekedar bicaranya adalah baris dan kolom. Nah, karena dia bisa membaca berbagai macam data-data unstructured, salah satunya adalah image, yang kita sebut image processing, maka komputer sekarang sudah bisa mengidentifikasi apa yang kita lihat, yang kita sebut computer vision. Ditambah lagi dengan IoT seperti robotik. Salah satunya adalah dengan penggunaan kamera. Nah, ini kalau kita ngelihat di Realbot application-nya, kita sekarang kalau ke kantor-kantor atau ke gedung-gedung, kita pakai face detection gitu ya. Sekarang udah mulai, misalnya kayak Tesla, BYD, itu udah mulai menggunakan self-driving cars. Terus kemudian bisa sekarang terkenal seperti analyze X-ray, ada MRI, detect tumors, dan lain-lain, itu berdasarkan gambar. Bahkan kalau kita bicara dengan retail, sekarang juga udah mulai itu kita pakai robot-robot untuk mendeteksi ini udah sampai mana, posisi barangnya udah sampai mana, ini seperti apa. Agrikultur kita juga udah bisa bermain dengan drone. Memang salah satu bahayanya kalau kita bermain dengan drone sekarang, perang zamannya udah nggak main tank kalau sekarang. Zamannya sekarang yang paling paling banyak itu adalah bermain dengan drone. Drone kita udah ke area drone. Terus kemudian ada security, di mana ada surveillance with real-time alerting. Misalnya contoh, kalau misalnya kita bisa mendeteksi di jalanan itu bakalan ada penjahat atau enggak. Gitu. Ini ada orang yang
gaya-gayanya bawa golok nih gitu. Bawa golok atau enggak ada sesuatu yang membahayakan, misalnya dia bawa pistol atau ada mobil yang dengan kecepatan tinggi yang bisa membahayakan kendaraan yang lain. Itu udah bisa. Berarti komputer sekarang zamannya adalah komputer adalah bisa mengidentifikasi apa yang kita lihat. Nah, cara kerjanya seperti apa? Cara kerjanya mau nggak mau, pertama, kalau di YOLO itu jadi ada CNN, ada RCNN, ada Fast RCNN. Jadi semakin berkembang cepat banget. Nah, itu salah satunya. Ada input image yang di sebelah sini, input image. Di mana contohnya di sini ada orang berkuda. Nah, dari orang berkuda itu data yang unstructured dalam bentuk image, kemudian kita labelkan. Makanya di sini ada extract region proposalnya, kita labelkan. Itu namanya data annotation. Kita annotate datanya, kita anotasi datanya. Ini posisinya seperti ini, kita anotasikan. Terus kemudian dari anotasi-anotasi tersebut, gambar itu mempunyai piksel-piksel yang bisa dibaca oleh komputer. Jadi sebetulnya komputer itu tidak bisa melihat secara langsung seperti kita. Hebatnya Allah itu memberikan kita otak dan mata itu untuk melihat secara langsung. Tapi kalau komputer itu melihatnya adalah secara piksel dan kita bicaranya 0101. Nah, itu contohnya. Terus kemudian dihitung deh. Kita pakai algoritma namanya CNN. Jadi YOLO itu sebetulnya adalah pakai convolutional neural network. Jadi neural itu idenya dari otak. Jadi otak kita itu terdiri dari neuron-neuron. Neuron-neuron itu berarti saraf-saraf yang ada di otak kita. Nah, di otak kita ini ada miliaran saraf-saraf. Nah, miliaran saraf-saraf itu digunakan di copy atau di ide kemampuan manusia itu digunakan di komputer. Makanya di situ disebut compute CNN features. Nah, di situ apakah dari inputan tersebut si komputer itu akan mencoba apakah ini aeroplane, pesawat, apakah ini person, orang, atau ini TV. Nah, kita aja bisa salah melihat. Komputer juga bisa nanti salah lihat. Nanti kita akan kasih tahu bahwa komputer itu juga bisa salah lihat. Ya, nanti dilihatin koordinatnya berapa. Kita nyebutnya bounding box regressor. Kalau yang tadi kita di posisi 2 extract region kita annotate data atau data annotation. Nah, dari data annotation itu dilihat. Wah, dihitung lagi. Terus kemudian apabila ada data baru, maka dia akan mencoba mendeteksi, wah ini orang, gitu ya. Ini ada orang yang naik kuda. Misalnya, nanti saya kasih contohnya. Nah, YOLO itu sebetulnya udah sampai 11. YOLO itu udah sampai 11. Nah, di tahun 2016, YOLO versi 1 keluar. Sedangkan YOLO yang paling stabil itu YOLO V8. YOLO 9, 10, 11 sudah bisa digunakan, tapi memang belum dikasih tahu apa namanya secara officialnya, tapi sudah bisa digunakan. Jadi kalau teman-teman mau tahu itu kan pakai YOLO V8, naikin jadi YOLO V10 bisa nggak? Bisa, jawabannya bisa ya. Oke, kenapa YOLO? YOLO itu memang banyak kita pakai Polygon, ada namanya SSD, ada yang pakai TensorFlow, di situ ada perbedaan ya. Jadi kalau TensorFlow bicaranya adalah data yang besar, kita bisa identifikasikan. Kalau teman-teman nanti mau belajar TensorFlow, bisa saya ajarkan juga. Tetapi kalau di sini, YOLO itu sekarang udah mulai jadi became game changers. Jadi dia memang bicaranya adalah per picture, per gambar, per picture,
dia mencoba melakukan identifikasi. Terus kemudian YOLO itu kita bicaranya real time performance. Kita bisa langsung secara real time. Nah, nanti saya kasih contoh pakai cara real time-nya. Nah, terus kemudian langsung end to end training. Pada saat kita udah coba, kita lakukan modeling, terus kemudian kita testing, terus kita lakukan deployment, kita bisa langsung menggunakan. Terus kemudian ada high akurasi. High akurasi itu selama kita ajarin komputernya itu benar, si YOLO-nya benar, maka dia bisa benar. Nah, hanya saja YOLO itu juga memberikan sesuatu yang standar. Nah, kita kasih nanti contoh-contohnya adalah yang standar. Nah, ini contoh standar dari YOLO. Misalnya, ini saya ambil gambar dari Sudirman ya. Ini Jalan Sudirman. Di Jalan Sudirman, saya menggunakan YOLO V8 default, di mana si YOLO itu bisa membaca per frame. Membaca per frame. Ada orang, ada motor, ada car. Tapi kadang-kadang YOLO juga bisa salah ya. Itu ada kuning-kuning yang dianggapnya adalah sebagai truk. Coba kalau kita coba lagi. Nah ini kalau yang truk ini benar, ini bus benar, ini motorcycle benar, ini person benar. Ini dan yang ini bus kadang-kadang bisa jadi truk, bisa mobil pun kadang-kadang jadi truk. Jadi memang tergantung kita yang ngajarin. Tapi kalau saya lihat di sini truknya itu di bawah 0,6. Jadi masih bisa, kita nanti bisa filter hanya yang di atas 0,6. Kita langsung jalankan saja. Atau lagi, nih tadi ini saya dari ruang tamu rumah saya, tadi pagi saya coba dari ruang tamu saya. Nah, nanti dari ruang tamu saya, terlihat kita jalanin, ini ada buku, dia bisa mengidentifikasi bicycle, sepeda, nah bisa mengidentifikasi mobil saya, bahkan dia salah mengidentifikasi ini seperti di sini disebutnya sport ball, tapi di ujung kejauhan sana mobil bisa kelihatan, pot-pot bisa kelihatan. Nah ini contohnya ya. Jadi YOLO secara teknologinya dia bisa melihat apa yang kita lihat. Kita mengidentifikasi itu pot, dia bisa mengidentifikasi itu pot. Nah, tapi kita juga bisa salah nih, gitu. Kita bisa salah melihat, apalagi saya lagi nggak pakai kacamata tuh. Wah, kalau lagi nggak pakai kacamata, bisa burem tuh semuanya. Sama. Komputer itu kalau kita ajarkan salah, juga salah. Ini kebetulan dataset dari YOLO, dia tadi misalnya contoh pada saat di sini ya, ini bisa kelihatan. Ini bicycle pas, ini ada 0,0 itu akurasinya ya. Ini dibilang truk di bawah 0,6. Nah ini dianggapnya sport ball. Jadi YOLO itu melihat spion dari motor itu dia salah. Itu harus kita ajarin. Nanti saya kasih tahu cara ngajarin komputer supaya komputernya mau ngikutin apa yang kita buat. Oke. Misalnya contohnya yang lain. Nih, misalnya ini bisa gak dia mengidentifikasi sesuatu seperti burung yang kecil tuh. Nah, itu burung dia bisa. Tapi dia salah mengidentifikasi yang di sebelah sini nih. Dianggapnya adalah sebuah TV karena bentuknya dalam bentuk kotak. Kira TV ditaruh di atas, TV apa tuh ya? Gitu ya. Itu juga kita harus pikirin. Nggak apa-apa, kita pun kalau dari jauh ngelihat, oh itu kotak-kotak itu apa ya, kita langsung berpikir. Nah, pada saat kita berpikir itu sebetulnya neuron atau saraf-saraf otak kita itu lagi bekerja, lagi berpikir mengidentifikasi ini apa. Oke, kita lanjut. Nah, gimana sih cara kerja YOLO? Sebetulnya YOLO itu bisa melihat dari sisi gambar, juga bisa melihat dari sisi video. Yang sebenarnya video itu adalah gambar-gambar. Jadi setiap gambar
itu kalau kita gabungkan, kita jalankan kayak kartun itu sebetulnya gambar-gambar yang berurutan. Jadi kalau kita bilang a video is continuous sequence of image frames display at a specific rate to create the illusion of motion. Jadi sebetulnya kalau gambar banyak kita jalankan pelan-pelan, pelan-pelan itu jadi video, gitu ya. Nanti pada saat teman-teman juga melakukan menggunakan kamera, pada saat teman-teman menggunakan OpenCV, kita ekstrak itu video, jadinya adalah image frame. Jadi gambar-gambar, jadi dari gambar-gambar. Nah, gambar-gambar itulah yang nanti kita akan coba kita annotate, kita kasih tanda. Oh, ini kalau tadi ada eh, apa namanya spion, nanti kita ajarin lagi itu bukan sport balls tapi itu adalah spion motor, atau ini bukan truk, ini adalah mobil, kita bisa ajarin lagi. Jadi komputer bisa salah dan kita wajib untuk memperbaikinya. Nah, nanti teman-teman, Pak, kalau kita mau pakai tools and library-nya seperti apa, Pak? Nanti teman-teman bisa pakai Python. Tapi kalau saya biasanya menggunakan Anaconda. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu workshop sama saya, biasanya saya minta pakai Anaconda. Walaupun pakai selain Anaconda itu bisa. Nanti di Anaconda itu ada Python, kita install namanya OpenCV. OpenCV itu library yang digunakan untuk mengolah data video. Itu kita bisa pakai OpenCV. Nah, selain itu juga, dia juga bisa mengolah, misalnya citranya kita baguskan, citranya kita gelapkan, atau nggak citranya dibuat black and white, atau RGB, itu biasanya menggunakan OpenCV. Jadi, YOLO itu buat mengidentifikasi kotak-kotaknya, sedangkan kita mau image enhancing, kita bisa pakai OpenCV. Nah, di YOLO V8, kalau di Python kita nyebutnya ada library namanya Ultralytics. Nah, di sini ya ada Ultralytics. Mohon maaf, annotate-nya kok nggak jalan di tempat saya. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini ada juga PyTorch. Nanti kita bisa pakai PyTorch. Sedangkan hardware, nah, sama seperti manusia. Kalau manusia baca tulisan cepat, tapi pada saat membaca gambar butuh sesuatu yang lebih lebih berpikir. Nah, kalau bicara berpikir, maka komputer juga sama. Ada namanya GPU, Graphic Processor Unit ya, atau TPU support. Kita sering kalau kita suka main game itu ada GPU. Di dalam komputer saya, notebook saya kebetulan ada GPU, jadi lebih cepat. Pak, tapi kalau nggak ada GPU, belajar YOLO bisa nggak pakai CPU? Bisa. Selama prosesornya bagus, i7, terus memorinya tinggi ya, kayak 16 GB bisa, tapi agak slow. Ya, Pak, kita bicara real time, Pak. Real time. Real time. Pak, kalau pakai YOLO gimana caranya? Nah, ini ada cap sama dengan CV Capture 2. Contohin, Pak. Ya, oke, saya contohkan. Saya contohkan. Terus kemudian, wait. Bisa terlihat ya, ada saya ya di sini ya. Nih ada terlihat. Ya, Kelihatan? kelihatan. Kelihatan ya? Ya, Nah, ini saya lihat kebetulan saya lagi di kelas nih, ditemenin sama mahasiswa-mahasiswa Universitas Nusa Mandiri. Ayo, say hey. Ya, ini ada ruangan, si Yolo bisa mengidentifikasi chair,
ada orang-orang di situ, terus kemudian ada berbagai macam ya, itu bisa melihat ada TV, ada monitor. Jadi sebetulnya kalau seandainya Pak benar-benar real time nggak YOLO? Bisa. Kita bisa bikin real time YOLO tersebut. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman punya CCTV, eh, pengen melihat secara real time, contoh, teman-teman itu seorang pengusaha, nggak mau pegawainya cuma tiduran aja atau duduk-dudukan aja. Nah, nanti teman-teman bisa tuh, bisa bikin gimana caranya mengidentifikasi uh, dari pegawainya. Atau ada juga misalnya contohnya, oke, udah balik, udah ke PowerPoint lagi, udah. Ya, real time. Ini ya. Oke, Bentar. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa kita bisa menganalisa video yang sudah ada, atau kita langsung aja analisa dari real time secara langsung. Jadi kita bisa langsung ada apa di sana dengan cara kita melakukan anotasi dulu, ya anotasi dan lain-lain. Ada banyak misalnya, Pak bisa nggak buat mengidentifikasi saya punya kandang sapi Pak. Nah, saya pengen pakai pakai CCTV. Selama ini kan CCTV hanya sekedar ngelihat aja ya, ngelihat aja. Nah, sekarang saya pengen ngelihat sapinya ngapain aja. Misalnya sapi lagi makan, ya, nanti dikasih tahu sapinya lagi makan atau enggak sapinya lagi minum. Kita kasih tahu minum. Sama misalnya contoh kalau misalnya teman-teman ada di kepolisian selama ini kalau ada kejahatan biasanya salah satu evidence-nya adalah menggunakan CCTV. Jadi CCTV itu digunakan sebagai evidence gitu ya, sebagai bukti. Tapi nanti ke depannya Pak bisa nggak dengan CCTV itu bisa mengidentifikasi itu ada maling atau tidak gitu. Itu sebetulnya ada, kita bisa. Atau kita nanti ke depannya misalnya contohnya lagi, eh, Pak saya punya kebun mangga Pak, saya pakai drone, saya terbangin drone, saya bisa melihat gak di kebun saya itu ada berapa mangga yang sudah matang atau tidak. Ya. Itu contohnya. Itu kita bisa pakai teknologi YOLO ini. Oke, tapi ada challenge-nya. Ada sesuatu kalau kita pakai YOLO, itu salah satunya adalah low lighting condition. Oh, kalau low lighting condition, paling kita bisa image enhancing. Yang tadinya gelap, kita bisa terangin. Nah, itu kita bisa pakai OpenCV. Kita bisa bikin OpenCV, kita bisa berbagai macam ada caranya. Atau tadi ada small or occlude object. Sesuatu yang kecil. Tapi tadi saya sudah contohin bahwa burung terbang aja kita bisa langsung identifikasi burung terbang. Ada burung terbang, terus kecil-kecil itu sekecil itu masih bisa diidentifikasi. Atau false positif atau false negatif. Kalau false positif itu berarti ini sesuatu yang nggak harusnya masuk, tapi malah jadi masuk. Contohnya tadi bola, spion motor itu dianggapnya bola, gitu ya. Atau false negatif. Ya, kalau misalnya dia tadinya awalnya mobil tapi kelihatan jadi truk. Atau sesuatu yang special case. Nah, kalau mau yang special case, biasanya kita harus benar-benar melakukan data annotation. Gitu ya. Oke, saya kasih contoh lagi. Ini saya kebetulan juga ambil dari burung. Saya di taman belakang ada burung-burung, ada kelinci, ada ikan. Nah, ini bisa kita lihat. YOLO bisa langsung mengidentifikasi.
Oh, ini ada pot, ini ada burung. Ada saya tuh lagi main di belakang. Tapi perhatiin, pada saat kameranya menuju kelinci, disebutnya apa? Burung. Gitu ya. Disebutnya adalah burung. Nah, ini yang tadi disebut false positif, false negatifnya. Jadi kita harus ajarin si Yolonya bahwa ini kelinci, bukan burung. Gitu. Ini adalah kelinci, bukan burung. Tapi dia berhasil tuh untuk yang carrotnya, wortelnya dia berhasil tuh. Kita tadi sekali lagi kita coba, dia ngelihat pot berhasil, terus dia ngelihat burung tadi juga berhasil, terus ngelihat saya berhasil, terus ngelihat tempat berhasil, pot-pot berhasil, tapi lucunya pada saat dia ngelihat kelinci, kelinci apa kelinci ya? Yang benar kelinci, kelinci. Oh, kelinci. Kelinci disebutnya adalah bird. Nah, itu contohnya. Makanya walaupun komputer udah canggih, YOLO V8, V9, V10 udah punya contoh untuk melakukan define dari sebuah objek, tetap kita sebagai manusia mempunyai andil untuk memperbaiki. Nah, jadi si YOLO-nya ini bisa kita perbaiki nih dengan cara data annotation. Oke, kita lihat lagi. Saya di rumah saya juga lagi juga ada burung ya. Nah, di burung ini coba diperhatikan. Pada saat dia mencoba untuk mengidentifikasi burung, dia berhasil. Tapi di sini ada umbrella. Ada payung nggak di situ? Nggak ada payung di situ. Tapi dia apa namanya, box, bukan box sih, lingkaran itu buat tempat makan burung atau enggak tempat nongkrong burung disebutnya adalah umbrella. Nah, itu kita bisa perbaiki juga. Jadi jangan takut kalau misalnya bermain dengan YOLO, Pak, pakai YOLO standar bisa nggak? Jawabannya bisa, tapi kita harus perbaiki sesuai dengan kebutuhan kita. Lanjut. Nah, ini juga kisah burung juga, kisah burung. Burung. Jadi di rumah ada burung falk, ada burung uh, lovebird. Di sini lucu, burung lovebird disebut apa? Ada yang tahu di situ? Apple. Jadi lucu ya, burungnya dianggap sebagai apple. Jadi memang canggih, sangat canggih. Tapi bisa kalau kita hanya mencoba untuk melakukan mempercayai komputer begitu saja tanpa kita perhatikan, tanpa kita arahkan si komputer, maka komputer bisa salah. Di sini terlihat nih ada Apple. Nanti mau nggak mau kita betulin nih. Coba kita balikin lagi. Kalau kita jalanin lagi. Ya, ini burung disebut Apple. Apple lagi. Sampai terakhir pun disebut adalah Apple. Oke, nah untuk memperbaiki semua, memperbaiki permasalahan-permasalahan ini yang saya sebut adalah special cases untuk kasus-kasus tertentu, maka kita harus memberikan anotasi. Kita harus sebut yang tadi burung ya burung. Kita ini kaca, kalau ini apa mobil ya mobil. Nanti itu bisa kita tipekan. Nah, untuk data annotation itu ada dua model. Kita bisa pakai text annotation, ada bisa pakai image annotation. Nah, kita karena menggunakan YOLO, maka yang saya gunakan adalah image annotation. Oke, nanti untuk tanya jawab boleh ya. Uh, ini ada pertanyaan dari Pak Ade, tapi nanti akan saya jawab di tanya jawab. Jadi data annotation is an important factor
in the creation of reliable and precise AI and machine learning models. Jadi tetap ya Bapak Ibu. Nah, kalau misalnya Pak, saya pengangguran nih atau enggak saya nanti ini anak muda nih nanti ke depannya seperti apa? Bisakah lama AI enggak? Saya jawab, AI itu malah jadi pekerjaan gitu ya. Ini ada pekerjaan salah satunya kita nyebutnya adalah data anotator gitu ya, data anotator. Jadi kita gimana caranya AI itu atau machine learning itu bisa benar-benar sesuai gitu ya. Di mana algoritma can be empowered to discover patterns. Jadi setelah kita kasih anotasi, kita kasih kotak-kotak, kita bisa membiarkan si komputer itu melakukan pola, mendiscover pola yang kita berikan. Maka setelah berhasil mendiscover patterns, maka machine learning atau AI itu bisa make prediction and spur innovation across a range of sectors and areas by being given label, samples, and context alongside raw data. Jadi bagaimanapun juga gitu loh, apa yang kita berikan ke dalam komputer, nanti biarkan komputer itu coba untuk melihat. Ya, nanti di sini pada saat kita bilang types of data annotation, di sini ada image annotation, maka ini kita jadikan image classification, ada object recognition, kemudian kita segmented, di mana kita secara, oh ini mobil, semantik, atau ada kaca di dalam mobil, itu kita bicaranya instan, atau semuanya, kita lihat semuanya. Oke, nah untuk melakukan data annotation supaya komputer mau belajar, itu ada contoh yang bisa kita gunakan, tools-tools yang bisa digunakan, sebetulnya ada label me, ada label in IMG, label IMG, ada RoboFlow, ada CFET, itu banyak yang bisa kita gunakan. Ya, tapi kalau untuk workshop nanti kita menggunakan label image. Jadi nanti saya harap kalau kita lagi workshop, teman-teman itu bawa data, bawa gambar, mau mengidentifikasi apa. Nanti Pak Windu cari data susah. Gampang. Bisa, Pak. Kita di setiap orang sekarang punya handphone yang ada kameranya. Rekam aja apa yang ada di gambar. Pak, di jalan, rekam aja apa yang di jalan, mau di jalan, di mall, di sekolah, di manapun, pakai coba direkam. Nah, kita coba mainkan di sana. Nah, kemudian kita juga bisa pakai label image. Nah, ini yang saya contohkan ada label image. Mudah-mudahan orang yang bawa motor nggak marah, sama orang yang bawa mobil nggak marah. Itu kita kasih tahu tuh di dalamnya. Nah, di dalamnya saya kasih tahu. Kalau kita pakai defaultnya YOLO, dia hanya tahu ini adalah motorcycle. Tapi kan dia nggak tahu motorcycle dia pakai helm apa enggak gitu kan. Orangnya di dalam motorcycle-nya itu ada berapa. Ini kita bisa kasih tahu. Atau kalau misalnya si YOLO secara default, dia hanya tahu bahwa oh ini ada mobil, tapi kan dia nggak tahu di dalamnya ada orangnya. Nah, itu nanti bisa kita pelajari. Sehingga pada saat kita melakukan annotation, kita kotak-kotakan, terus kemudian si Yulo akan nyari tuh, is there an object? Ada objek apa di dalam gambar itu? Setelah objek itu gambar, oh ada motor, oh ini ada mobil. Maka dia mencoba untuk membonding, membuat kotak. Nah, di kotak itu dia cari labelnya. Contohnya, special case lagi. Ini sebetulnya ada candaan dari Prof. Eko ya, Prof. Eko Indrajit. Kalau kita ke Padang, itu cukup foto, ke Padang, ke warung makan Padang, itu cukup foto aja dari foto makanan yang ada di warung Padang, nggak perlu begitu coret-coret.
terus kemudian foto aja, nanti keluar harganya. Nah, itu jadi ide. Ini kebetulan salah satu mahasiswa Nusa Mandiri buat, Pak, kalau makan di warung nasi Padang 3 hari sekali 20.000 kalikan 3 60.000 mahal Pak. Kalau warteg boleh nggak warteg? Boleh, boleh. Ini orangnya ada nih kayaknya di seminar ini, di webinar ini. Jadi eh, kita gambarin. Nah, saya bilang, udah nongkrong aja di warteg, difoto-fotoin. Nanti saya ajarkan gimana caranya membaca gambar-gambar tersebut, gitu ya. Bisa nasi, bisa tempe, bisa eh, apa namanya telur dan berbagai macam hal yang lainnya. Atau paling gampang yang sebelah kanannya nih, ada mahasiswa kampus punya peraturan. Kalau misalnya ke kampus harus pakai sepatu gitu ya, terus bajunya harus sesuai, celananya harus sesuai gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya, Pak, bisa nggak? Ini ada pertanyaan dari salah satu mahasiswa sama diri juga tanya, bisa nggak kita mendeteksi kebetulan ini dosen di Universitas Cyber kalau nggak salah ya, Cyber. Nah itu bisa nggak Pak kalau ada mahasiswa masuk ke dalam kampus, pintu masuk kampus langsung di warning Pak, bajunya nggak sesuai, balik sana gitu. Pakai baju yang sesuai itu bisa. Nanti kita bisa bikin seperti itu. Lanjut. Nah, Pak, kalau gambarnya kan ada keterbatasan tuh kalau kita bermain dengan gambar. Bisa aja, misalnya contoh motor. Motor itu kalau dalam posisi lurus, dia apa namanya posisi lurus, dia bisa kedetek. Tapi kan motor bisa miring-miring, Pak. Miring kiri, miring kanan gitu. Atau bisa belok. Nah, kalau untuk hal-hal yang tersebut, kita sebutnya adalah unseen data, sesuatu data yang bisa aja yang pada saat kita melakukan pelabelan, pada saat kita melakukan training atau testing, dia datanya nggak ada. Tapi di perjalanan, pada saat new data, dia bisa jadi unseen data. Unseen data itu berarti pas saat belokan, itu bisa tidak lu dalam keadaan lurus, dia bisa belok begini, bisa begini, bisa ke kiri, bisa ke kanan. Nah itu kita ada namanya data augmentation. Jadi gimana caranya data itu bisa keterima. Misalnya contoh ya gambar sebelumnya ini, gambar yang sebelumnya ini. Oke, Pak, yang namanya tempe kan naruhnya nggak begitu Pak, nggak selalu lurus ke atas. Tempenya nggak selalu lurus ke atas. Tempe bisa agak miring, ada ini dan lain-lain. Oh, itu bisa, kita bisa menggunakan namanya data augmentation. Kecuali, ada kecualinya, tempenya ditaruh di bawah nasi, yang kedetek nasi bukan tempenya. Gitu ya. Nah, itu ada macam-macamnya lagi. Oke. Nah, nanti kalau teman-teman sudah bisa melakukan data anotasi, terus kemudian di compiling jadi training, terus testing, terus nanti udah jadi model, nanti kita bisa gunakan langsung untuk mengidentifikasi video atau kita uh, menggunakan real time. Nah, nanti keluar nih pada saat teman-teman melakukan modeling, pada saat modeling, nanti teman-teman ada namanya confusion matrix. Dulu ada mahasiswa saya nanya, Pak, saya bingung baca confusion matrix. Langsung saya bilang, berarti kamu berhasil membaca confusion matrix. Loh, kok bisa? Ya, saya cuma bisa bilang, confusion artinya apa? Bingung. Matrix itu apa?
Ya, kotak-kotak, Pak. Tabel membingungkan. Iya, kamu bingung, ini bingung. Itu candaan dosen ke mahasiswa. Jadi, di sini kita bisa ngeliat nih confusion matrix-nya. Nanti bisa kelihatan. Ada berapa sih yang bakalan kita bisa lihat? Misalnya contoh nih, ternyata untuk helmet itu sekitar 0,99 nih, gitu ya. Dan dia hubungannya bisa ke yang lainnya, ke no helmet. Bisa kabur-kaburan. Jadi nanti kalau misalnya, Pak, komputer 100% bisa nggak? Bisa aja siapa 100%, tapi ngapain pakai komputer? Komputer itu kita bisa melihat mendekati seperti manusia. Nah, contohnya di sini kalau kita lihat komputer, kalau teman-teman bisa lihat di sini, secara keseluruhan komputer itu bisa benar 95% pada saat keakuratan melihat objeknya itu 0,54. Berarti nanti kita bisa setting tuh akurasi objeknya itu, kita bisa yakin, kita tulis if accuracy more than 50, 0.50 gitu ya, atau 50%, itu kita langsung pastikan bahwa komputer bisa baca 0,95%. Nah, di sini kalau kita melihat nih dari acak-acakan ini, mungkin yang sebelah sini nih ya, ini warna apa ini? Wah, kebetulan saya agak sedikit buta warna ya, jadi saya harus mengidentifikasinya ini warna apa. Mungkin nanti teman-teman bisa bisa cek ini warna apa yang paling susah diidentifikasi. Ini adalah kalau saya lihat warna jingga ya, warna jingga itu kemungkinan yang paling susah diidentifikasi adalah motor no helmet, motor 2 no helmet. Ini kalau saya lihat seperti itu. Nanti juga ada curve-nya. Oke, curve-nya, nanti curve-nya bisa kelihatan juga ya, precision. Jadi kalau kita bermain dengan data science itu ada accuracy, ada precision, ada recall, ada advanced score. Kalau teman-teman nanti kemarin ada permintaan dari Pak Sujendro, Pak Windu, ya Pak Sujendro, bisa nggak ngajarin Python untuk AI? Saya jawab bisa. Nanti kita bahas tuh segala macamnya di sana. Nah, alhamdulillah dari sekian yang saya coba, karena saya juga dosen, saya juga peneliti, maka saya coba publikasi. Nah, salah satu yang sudah saya publikasi itu adalah jurnal Resti. Nah, jadi teman-teman kalau mau dosen, mau mahasiswa, itu jika ada teman-teman yang punya penelitian-penelitian dan yang menarik, internasional, atau pengen yang Scopus, itu bisa kirim ke jurnal Resti. Ini salah satunya saya kirim ke jurnal Resti tentang Automated Indonesian Plate Recognition, YOLO V8 Detection, and TensorFlow CNN Character Classification. Idenya sederhana waktu itu. Kebetulan saya dulunya anak jalanan ya. Saya anak jalanan, saya 6 tahun jadi tukang parkir, dan saya suka memperhatikan plat nomor. Saya suka memperhatikan plat nomor. Jadi selama 6 tahun itu prat-prit, jadi tukang parkir itu salah satunya mata saya itu awas dengan plat nomor. Nah, suatu ketika pada saat saya diminta sama dosen, kebetulan saya lagi ngambil S3 di Computer Vision di Nusa Mandiri, ada ide gak untuk melakukan penelitian? Saya jawab ada. Yang di otak saya pertama adalah plat nomor. Saya carilah penelitian-penelitian yang ada. Plat nomor itu penelitian-penelitian kebanyakan gambar statis, terus kemudian jaraknya dekat, terus kemudian tidak frame by frame. Akhirnya saya pakai YOLO. Saya pakai YOLO untuk mengidentifikasi benar nggak komputer itu bisa melihat seperti dan mengidentifikasi seperti yang saya lihat. Dan inilah hasilnya.
kita sering nyebut di pinggir jalan itu mata elang ya. Nah, di mana di mata elang ini komputer bisa mengidentifikasi frame by frame. Nah, kebetulan ini agak ngedip-ngedip ini karena saya 10 frame identifikasi, 10 frame identifikasi. Jadi kalau diidentifikasi semua nggak ngedip seperti ini. Tapi karena saya setiap 10 frame saya coba identifikasi lagi, 10 frame saya identifikasi lagi, dan ini berhasil. Kita bisa melihat si plat nomornya sebagai, saya anggap sebagai mata elangnya. Lanjut. Nah, ini saya coba lagi di mall. Di mall ini saya lihat lagi, ini bisa nggak komputer itu melihat seperti apa yang saya lihat. Nah, itu sebagai pembuktian itu ada istri saya lagi ngelengok ke belakang. Jadi ini bukan rekayasa saya tulis-tulis nggak, tapi ini adalah hasil dari penelitian bahwa komputer itu bisa melihat apa yang kita lihat. Nah, terus kemudian lagi uh, kebetulan saya dapat hibah dari pemerintah, saya diminta untuk melihat pelanggaran lalu lintas di Kota Cerdas dan ini terbit di Republika. Ini kita bisa lihat ya, yang tadi yang hijau-hijau itu dia nggak ngelanggar, kalau yang merah itu adalah ngelanggar dan lain-lain. Ini kita perlu identifikasi frame by frame. Nah, untuk summary-nya, YOLO V8 is powerful, fast, and flexible, ready for real-time application, easy to implement for various tasks. Jadi kalau teman punya dari institusi profesional, dosen penelitian, mahasiswa juga mau bikin penelitian atau mau bikin skripsi, itu juga kalau ingin tertarik ke area image processing atau computer vision atau video analis bisa menggunakan YOLO. Di mana nanti bisa ke depannya bisa main ke IoT atau gabungin juga ke robotik. Bisa. Nah, next workshop bersama Harmony. Nanti kalau teman-teman tertarik dengan workshop bersama Harmony, itu nanti yakinkan minimum komputernya i5, RAM-nya 8 GB, GPU kalau ada, storage-nya 256 karena kita bermain dengan image, gitu ya. Berarti kita harus besar, resolusinya juga harus tinggi. Nah, kalau teman-teman juga ingin belajar lebih jauh tentang software development, databases, data analysis, data science, data management, PM, AI, computer vision, DevOps, Agile, Six Sigma, ethical, big data, teman-teman jangan ragu untuk koneksi ke Harmony. Oke, mungkin saya kembalikan kepada Pak Sujendro sebagai Ya, pengawal. moderatornya, ya Ya, sebagai ya. pengawal atau moderator. Silakan, Ya, monggo. baik. Baik, ini sangat luar biasa. Jadi selama ini mungkin teman-teman yang melihat pelanggaran lalu lintas, kemudian adakah yang mungkin nggak nggak di pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi ternyata memang dibantu oleh teknologi ya, Pak Widu ya, dan itu teknologi ternyata memang oh ini ternyata ini toh obatnya, kira-kira semacam itu. Nah, sebelum saya lanjutkan ini mohon ada pertanyaan-pertanyaan Pak Widu. Izin Pak Widu dari Pak Adi Priyatna, izin Pak Widu, YOLO itu sejenis SSD. Nah, ini yang Ya, pertama. Bisa langsung jadi untuk image processing, untuk video analisis itu memang ada teknologi lain selain YOLO. Kita nyebutnya adalah SSD. Tapi memang yang paling terkenal itu adalah YOLO. Kalau di dunia penelitian, dunia akademisi yang terkenal malah SSD Pak Sudin. Tapi kalau untuk
implementasi atau untuk apa yang bekerja untuk di lapangan itu keseringannya adalah you. Ya, Oke, mungkin yang berikutnya Pak Sujendro. baik. Ini dari Mas Mili Afti. Mohon izin bertanya, bagaimana cara Hmm. menggabungkan sistem kendali IoT menggunakan sensor DHT dan soil moisture dengan YOLO? Karena kebetulan, wah ini S3 saya berkaitan dengan YOLO, permintaan dari promotor dan masih Ya, aktif dengan itu. S3-nya di mana nih? Kita sama-sama lagi ngambil S3 nih. Izin Pak, saya S3-nya di UKSW, Universitas Satya Ini Wacana. siapa nih? Coba, mohon maaf, izin Izin dibuka saya, kameranya. Oh, saya silakan dibuka. lagi kuliah Pak, jadi nggak Oh, bisa. kuliah. Oh, Oh, lagi baik. kuliah, izin ya. Siap. Bu Mili Alfi Syari. Kuliah di mana tadi, Bu? Oh, Universitas Satya Wacana di Salatiga Pak. salah tiga, Pak. Oh, salah tiga. Ya Allah, jauh Wah, kali. Oke, bagaimana menggabungkan IoT dengan YOLO? Gitu ya, Bu ya? Iya Oke, Pak, benar Pak. ya, sebetulnya IoT itu kan singkatannya Internet of Things ya. Nah, segala sesuatu yang berhubungan dengan internet itu sebetulnya udah kita sebut IoT. Tapi kadang-kadang kita berpikiran bahwa IoT adalah alat-alat kecil atau kayak drone itu bisa kita hubungkan. Kalau drone bisa, kalau drone itu kita bisa ambil langsung videonya, tapi kalau IoT seperti perangkat lalu lintas, ini sebetulnya saya ke depannya itu adalah menggabungkan IoT dan YOLO tersebut. Sama kayak tugasnya Ibu, tapi saya tahun 2026 buat apa namanya, buat hibah saya. Nah, IoT itu sebetulnya kan ada perangkat untuk in sama out. Kalau logika saya, nanti kalau perangkat lampu merah itu kan ada lampu merah, hijau, kuning, hijau. Nah, kalau Ibu menggunakan Arduino atau nggak menggunakan Raspberry atau menggunakan komputer port biasa, itu sebetulnya prinsipnya adalah in dan out. Ada perintah in dan out. Mungkin dari kalau kita mau bahas IoT lebih jauh, kayaknya harus ada sesi sendiri, Pak Sujendro. Maaf Pak, kalau untuk IoT-nya sendiri saya udah kuasai Pak buat robotik karena memang bidang saya di robotik. Saya masih bingung untuk ke YOLO-nya Pak. Oh, Eh, pakai YOLO-nya. Pak. Nah, tapi Ibu udah biasa sama pemrograman dong. Sudah Pak, sudah biasa. Buat robot juga saya udah pernah menang hibah juga Pak. Cuma Biasanya Ibu pakai bikin yang robotnya robot apa, Bu? saya biasa buat robot untuk selamat datang gitu Pak, robot pencari api, banyak sih Pak, udah project-project saya Oh, juga. oke. Robot pencari api kan selama ini Ibu pakai sensor panas ya, Bu ya? Kita ambil yang pencari api aja deh. Benar Ibu Pak. pakai sensor panas kan ya? Bukan Pak, memang ada sensor untuk deteksi apinya Pak. Kalau Ya, panas deteksi itu kan api. suhu. Oke, ada sensor deteksi api. Nah, kalau sekarang coba Ibu rubah pakai gambar, Bu. Itu Gitu. bisa, Bu? Bisa. Tapi kalau saya jujur, kalau Pak Sujendro, wah ini harus ada forum khusus nih. Karena sesama pemain IoT ini harus ngobrolnya banyak ini. Ya Bu Mili, ini kita coba aja siap. apa, forum khusus ya Bu Ya, Bu Mili. Baik Pak, nanti Pak bisa dibicarakan lagi Pak lebih lanjut. siap. Terima kasih. Ya, Kami ya. fasilitasi. YOLO-nya memang saya yang pusing untuk ke YOLO-nya memang belum masih awam sama saya untuk YOLO gitu. Jangan pusing Bu. Nanti belajar belajar di workshop aja ya Pak Sujendro ya. Siap. Baik, Nanti Nanti dari kita ya. dulu siap. YOLO workshop udah tahu YOLO-nya, nanti baru kita gabungkan ke IoT-nya. Karena Aman itu Bu. datanya udah saya dapat semua dari sensor Pak. Saya sudah buat semua udah saya buat untuk penyiraman. Saya kan penyiraman tanaman Pak untuk mendeteksi tanaman bayam mana yang Ya. baik mana tidak gitu kan berdasarkan hama pemupukannya. Nah jadi Ya. pakai sensornya semua sudah saya dapat gitu Pak. Datanya dari sensor semua saya dapat. Tapi gabungkan ke YOLO-nya masih pusing karena belum pernah gitu. Ya, segala sesuatu kan harus ada langkah pertama nih Bu. Jadi mungkin Ibu udah bermain dengan robotiknya udah oke, nanti Ibu bisa masuk ke workshopnya, nanti kita belajar YOLO-nya. Ya. Baik Pak. Gitu ya Bu? Banyak Pak. Siap.
Lanjut, ada Baik, pertanyaan apa lagi Pak ada Sujendro? nih. Soalnya Ah. pertanyaannya banyak nih. Baik, ini ada dari Mas Agus Wela untuk YOLO. Cocok lewat apa, Pak? Apakah cukup dengan device Android atau harus pakai komputer? Oke, YOLO itu memang base-nya pakai komputer ya. Tapi sekarang udah ada pengembangan YOLO untuk ke Android. Nah, ini juga dalam fokusnya saya nih. Jadi, saya juga lagi uh, mencari atau melihat-lihat literatur-literatur mengenai YOLO untuk Android. Nah, nanti YOLO untuk Android itu kalau sudah saya kuasai, pasti saya akan bilang ke Pak Sujendro. Kita buka YOLO untuk Android ya Pak Oh, Sujendro ya. Nah, kalau ya, yang ini lebih cenderung ke YOLO yang desktop. baik, baik. Ya, lanjut. Ya, Ya, lanjut ini dari Dr. Rizky Parlika. Pak Windu ya. untuk membacakan grafik pergerakan harga seperti saham atau kripto Bitcoin. Menggunakan YOLO apakah efektif? Apakah perlu menyediakan kamera untuk LED untuk menampilkan chart di program persekian detik screenshot diolah pakai YOLO? Oke, itu sebetulnya makasih Pak Sujendro. Itu sebetulnya udah data Baskom. Data Baskom sayang kalau pakai YOLO. Itu cukup pakai teknologi yang kayak apa namanya forecasting seperti biasa. Nah, itu nanti pada saat kelas Workshop. Android for AI itu nanti saya bahas salah satunya adalah tentang saham-saham seperti itu. Jadi Wah, kalau kalau pakai YOLO, YOLO itu lebih cenderung ke area unstructure atau gambar. Walaupun bisa ya, saya bisa tuh bikin misalnya contoh ada ada grafik seperti ini, nanti grafik yang kedua, grafik ketiga. Tapi kalau saya bilang sayang ya, sayang karena kayak menepuk nyamuk dengan meriam. Jadi itu masih bisa dihandle pakai yang model data terstructure. Ya, ya, silakan. baik. Lanjut, Pak. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Mas Aryan. Apakah YOLO terbatas terpengaruh pada kecepatan suatu objek? Gimana, gimana? Jadi, apakah YOLO terbatas atau terpengaruh pada kecepatan suatu objek? Oh ya, oke. Begini, sebetulnya komputer sama seperti kita. Pada saat objek itu bergerak, maka semakin cepat dia bergerak, dia semakin blur. Misalnya contoh ya, kayak kita melihat uh, ban mobil berputar. Ban mobil berputar. Dia semakin bergerak, dia malah semakin ngeblur. Nah, jadi kalau ditanya apakah YOLO itu bisa terpengaruh dengan kecepatan? Yes, di YOLO itu ada FPS, frame per second. Semakin objek itu semakin cepat, maka objek itu makin sulit untuk dideteksi. Nah, buat para peneliti atau profesional kayak saya, contohnya yang tadi tuh, saya udah kasih uh, membaca plat nomor. Pada saat motor tidak bergerak, plat nomor itu easy untuk dibaca. Tapi pada saat motor itu bergerak, itu nggak easy. Nah, tantangan dari penelitiannya tuh di situ. Gimana caranya motor yang bergerak itu bisa terdetek. Nah, tadi udah saya contohin. Bisa ada caranya untuk mendeteksi itu. Silakan Pak Ya, Sujendro untuk berikutnya. lanjut. Izin bertanya, seberapa akurat YOLO dibandingkan metode lain? Apakah akurasinya untuk digunakan di industri? Dari Mas Siawan, pertanyaan Mas Siawan. Oke, seberapa akurat? Ini tadi saya contohkan untuk objek-objek itu keakuratan itu kita bisa atur dan tergantung juga alatnya ya. Punya alat kalau kita pakai HP murah sama HP mahal bisa beda hasilnya Pak Sujendro bisa beda. Tetapi saya menggunakan Samsung A38 milik istri. Oh, saya aja pakai istri. Itu bisa mengidentifikasi sampai 0,95%. Jadi ada
0,95, berarti 95% bisa teridentifikasi. Secara industri, karena saya orang industri, saya bilang bisa digunakan untuk industri. Jadi nggak masalah. Misalnya kalau di pabrik kita mau mengidentifikasi barang itu benar apa enggak, saya masih bisa untuk saya pribadi dengan 95% saya bisa pastikan itu bisa digunakan di industri. Ya, Ya, baik. lanjut Pak. Ya, baik. Ini nggak terasa Pak Windu, ini beliau baru sekitar 25% ilmu beliau karena keterbatasan waktu. Wah, jadi tetap ada edisi khusus untuk memperdalam. Ya, ya, mohon izin Ya, ini mengingatkan kembali ke teman-teman, ini ada link feedback form, kemudian di situ ada juga bila mana ada ingin mendapatkan sertifikat, maka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tadi disampaikan Pak Windu. Tapi pastinya begini teman-teman, nanti insya Allah kita akan share video ini sehingga teman-teman bisa kembali lagi untuk mempelajari ulang. Mohon izin share screen Pak Windu. atau satu pertanyaan lagi Pak. Oh, siap. Monggo, ini ada satu pertanyaan lagi. Sebentar, ini tadi ada. Pak, ini dari Mas Niko Chandra. Apakah akurasinya tergantung dengan kualitas kamera? Ya, saya jawab iya. Karena saya menggunakan handphone saya ini nih. Handphonenya nggak kelihatan ya. Handphonenya ini itu eh, dibandingkan dengan handphone istri saya, dibandingkan dengan iPhone, pada saat saya melakukan analisa dari data-datanya itu memang tergantung dari alatnya juga. Nah, ini saya juga dalam penelitian hibah ini mau nggak mau saya juga beli alat lagi nih untuk kalau seandainya tadi masih ada kedip-kedip yang uh, sebagian kedeteksi, sebagian nggak kedeteksi, itu saya mau nggak mau harus beli alat yang lebih bagus lagi. Dan saya lagi koordinasi dengan kepolisian. Semoga aman lah. Saya udah nanya-nanya ke kepolisian alatnya seperti apa. Ternyata alat mereka untuk etle itu CCTV-nya jauh lebih bagus. Makanya saya lagi kejar juga. Jadi tergantung alat juga ya Pak Sujin. Ya, baik, Mungkin baik. itu aja Ya, dari kita. Mungkin nanti ke depannya kita bisa ini Pak buka sesi khusus mungkin. workshop ya, baik. Nah, teman-teman ini pertanyaan-pertanyaan yang tentunya tidak mungkin terjawab di malam hari ini. Tapi kita akan lebih perdalam. Mohon izin untuk share screen Pak Windu. Oke. Ya, Ya, baik. Ya, ini share screen. Ya. Nah, baik. Nah, ini untuk bootcamp rencananya kita mohon izin. Nah, dilebar. Di minggu depan, pertengahan Juli ya, itu ada ini ada 3D Animation Story Magic oleh trainer kami, Pak. Gambarnya nggak ketemu Pak Jenderal. Ya, sebentar saya stop saya dulu. Izin saya ulangi lagi nih kendala. Oke, baik. Ya, ini ada workshop ya. Pada tanggal 14 Juli itu ada 3D Animation Storytelling Magic. Nah, kemudian dari Pak Windu ini ada workshop yang lebih mendalam lagi selama 4 kali pertemuan tanggal 24, 30, dan 1 Juli pukul 19.30. Sama waktunya kita pada Isya ya. Nah, untuk share linknya sudah kita kirimkan ke chatting ya. Nanti teman-teman bisa isi kira-kira mana yang tentunya mau diikutin, tapi insya Allah kita juga oleh trainer profesional ya, yang akan bisa memberi pengalaman-pengalaman di industri. Kemudian untuk minggu depan ini ada free webinar, ini free, khusus yang ini free. Ini tentang AI, ya, Klik AI, desain media ajar anti ribet. Nah, ini kebetulan nanti yang menjadi eh, trainernya atau narasumbernya saya sendiri, ya. Nah, ini jangan lupa teman-teman untuk mengisi form feedback form ya, yang sudah kita tuliskan di kolom chat. Kemudian
eh, yang lainnya sudah kita infokan juga. Jangan khawatir kalau misalnya nanti teman-teman sudah mengirimkan, bisa kita eh, berikan sertifikatnya ya. Soalnya juga nggak sulit. Yang penting teman-teman bisa sedikit memahami, kalaupun ingin mendalamin, kita bukakan sesi eh, workshopnya. Nah, untuk selanjutnya ini waktu juga sudah mau makin Boleh saya tutup menipis. dulu, Pak? Oh, sebentar. Pak Windu, mohon kata-kata mutiaranya Pak Windu untuk penyemangat kita peserta. Oh iya, ada kata mutiara kita. Iya. Oke, eh, kalau dari saya memang ada isu bahwa AI itu bisa menggantikan kita. Tapi kalau saya bilang AI itu adalah jadi jalan kita untuk jobs-nya kita. Gitu, gitu Pak. Jadi jangan takut dengan AI, walaupun kita harus waspada, tapi itu adalah jalan buat kita untuk maju ke depan. Itu aja Pak Sujendo. Pak Windu, terima kasih malam Ya, ini, malam inspiratif, malam yang tentunya kita mendapatkan insight-insight baru. Kalaupun ada pertanyaan apapun, nanti silakan ke Harmoni dan insya Allah dari trainer akan memberikan solusi yang paling optimal untuk teman-teman. Nah, itu aja bisa kami sampaikan Pak Windu. Terima kasih. Terima kasih aplaus buat Pak Windu boleh. dan kita Saya tutup dulu ya selalu Pak. tiba. Baik, monggo Pak Windu. Ya Allah, terima kasih atas pertemuan hari ini. Semoga kita selalu sehat, selalu bahagia, dan selalu mendapatkan rezeki yang banyak dan barokah. Serta berdoa, jangan sampai masuk neraka. Amin. Amin. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Terima kasih, Windu. Pak Terima kasih Pak Gata, Pak Jen.